Sebenarnya emang gue dari awal nggak niat buat nyiksa handphone ini karena spesifikasinya yang entry level banget. Bayangin aja, RAM cuma 2 GB, storage cuma 32 GB. Dia juga pakai chipset dari Unisoc yang golongannya entry level. So, gue nggak ada nafsu-nafsunya sebenarnya nyiksa handphone ini. Di video pembahasannya juga gue sempat bilang kalau handphone ini cocok buat PJJ. Tapi udah hampir 3 minggu gue cobain handphone ini dan rasanya tuh handphone ini snappy banget. Kayak bukan HP entry level, rasa-rasanya tuh 11-12 lah sama handphone 2 jutaan. Padahal harganya cuma 1,2 juta saat ini. Terakhir gue cek sih harganya segitu. Gue jadi penasaran dan akhirnya gue download 4 game. Yang pertama Mobile Legends, terus ada PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan juga Ragnarok X. Penasaran sih, bisa nggak handphone ini ngejalanin 4 game itu? 4 game itu aja, gue jadi penasaran. Yuk kita tonton. Ini Realme C11 2021 dengan chipset yang agak unik ya, karena dia pakai chipsetnya Unisoc. Dan sekali lagi, ini bukan video nyiksa, tapi ini hanya video untuk ngetes apakah si handphone 1 jutaan ini bisa mainin game yang biasanya kalian mainin. Ini ada beberapa game, ada PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan juga Ragnarok Online. Tapi kita akan mainkan mulai dari si Mobile Legends dulu. Yuk. Nah, untuk Mobile Legends sendiri, settingan default yang didapatkan tuh kayak begini ya. Di Realme C11 2021 nggak ada mode high frame rate, tapi mode HD-nya ini di sini udah aktif dan bayangannya juga udah gua aktifin. Pengoptimalan FPS juga gua aktifin karena pengen tahu aja kalau dioptimalin kayak gimana. Serta ini ada grafis tingginya, ya. Grafis tingginya gua aktifin. So, settingan Mobile Legends-nya kayak begini, bisa kalian lihat sendiri. Langsung aja kita masuk ke gamenya, yuk. Iya, Mobile Legends kayak begini, ini baru aja dimulai. Jadi masih oke-oke aja. Ini pakai bahasa Indonesia pula kan. Oke. Cuma yang gue sayangkan adalah si Realme C11 ini posisi ininya ya. Gue udah mention belum ya di video. Mati. Posisi speakernya itu ada di bagian bawah. Ops, ya jadi posisi speakernya ada di sebelah sini. Kalau pas kita main itu suka ketutupan. Enaknya posisi speakernya ada di sebelah sini. Tapi ya nggak apa-apa. Kalian bisa aja sih main dengan cara dibalik kayak begini juga nggak masalah. Cuma gua aja nggak biasa ngelihat dagu tebel ada di bagian tangan sebelah kiri. Selebihnya begini pun oke. Kita akan cobain terus main Mobile Legends sampai 1 game dan lihat bagaimana performance-nya. Iya, masih oke-oke aja sih. Ini belum jauh juga, belum lama juga mainnya. So, it's still good as expected. Frame rate-nya gue yakin juga nggak yang tinggi karena juga nggak nyala mode high frame rate-nya juga nggak sampai 60 ya yang jelas. Cuma buat dibilang 30 fps lah, kena lah ini ya. Mantap killing spree, Pak. Iya. Sini. Wow. Ultinya baru dikeluarin udah double kill, gimana asik. Sombong amat, mati pertama juga tadi. Kayak gini. Ini asik sih, kecuali speakernya aja sih. Wow, gue nggak nyangka sih ya untuk handphone sejutaan bisa kayak gini. Masih oke, masih belum ada kendala, tapi ini juga belum terlalu jauh dari terakhir kali gue take tadi gambarnya. Nice lah, good. Kalau sambil ngomong itu susah banget ya main game sambil ngomong ya kak. Killing spree gue dapat assist lumayan daripada lu manyun. Oke, masih lanjut lagi nih dan hasilnya juga masih oke. Wah, ada Lancelot. Kenapa setiap gue ngerekam pasti gue pengen mati ya? Nggak kelihatan gitu kapan gue ngekill gitu ya. Aduh, jadi kayak noob banget ya. Padahal aslinya ya emang noob. So, this is good. Mau mati. Wah, ini udah lumayan menuju akhir ya. Menuju end game dan oke banget nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Betapa asiknya. Ngomong-ngomong, video ini emang nggak disetel di 60 fps, hanya di 4K 30 fps karena gue yakin handphone ini nggak akan nyentuh 60 di game apapun. Ya, dan rasanya pun kayak begini ya.
So jadi kalian nikmati aja lah video di 4K 30 fps. Nih rame kayak gini masih lancar, nggak ada cegukan fps, nggak ada kendala, nggak ada frame drop. This one is really good dan gua cukup amazed ya, cukup terkejut karena ini harga handphonenya cuma sejutaan loh, asli 1.200.000 ya terakhir gua tahu sih. Mantap sekali. Asli ini lagi rame banget tadi, nggak tahu sekarang sekarang udah sepi tuh kan. Tadi rame banget tuh, banyak yang mati di sini ya, dan nggak ada kendala juga, nggak ada frame rate yang drop, semuanya masih sangat oke ya, bisa dimainin dengan sangat bagus. Oh my god, no, I will kill you. No, don't kill me. Oh, don't kill me now. Masih oke beneran nih. Sip, nggak bercanda, mati lagi. Iya, menang deh. Iya. Satu-satunya frame drop tuh barusan aja ya, ketika menang dan kameranya narik ke belakang. So, this is very good. Ini bukan video nyiksa, jadi gue nggak akan nunjukin yang aneh-aneh ya, kayak baterai, suhu segala macam. Tapi sejujurnya gue penasaran suhunya seberapa. Ternyata hanya diangkat sampai ke 38 derajat Celcius doang lah kira-kira di bagian depan, di bagian belakang, dan di bagian depan juga sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Masih oke. Kita cobain game berikutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Yes. Nah, ini Call of Duty Mobile di Realme C11 2021. Settingan defaultnya kayak begini. Ini kualitas grafiknya nggak bisa dinaikin, cuma ada di rendah dan frame rate-nya ada di medium. Tapi gue penasaran karena frame rate-nya ternyata bisa dinaikin ke high. Dan juga udah segitu aja. Kita akan coba mainin satu game multiplayer dan kita lihat apakah gyroscope-nya bisa dimainin dengan baik atau enggak. Yuk. Oke, kita frontline di Kill House, cuma kayaknya ini kita dapat game sisaan orang ya. Jadi orang udah main duluan. Lihat gyroscope-nya. Gue nggak bercanda. Kalau gue bilang gue bisa aiming nih, gue bisa aiming pakai gyroscope doang. Yang tadinya gue tuh kurang suka sama gyroscope. Ini gue nggak bercanda kali ini ya. Ini gyroscope-nya so good that you can use it. Padahal ini cuma handphone, hitungannya cuma handphone sejuta ya. Gokil. Nah, gue literally pakai gyroscope doang tadi dan itu good, very good. Meskipun sebenarnya bukan mau beralasan ya, cuma map Kill House ini gue nggak suka sih ya, karena gue lebih seneng dan lebih lancar, lebih tepatnya lebih lancar menggunakan sniper. Kalau mapnya di Kill House tuh buat sniper tuh kurang asik ya, nggak bisa aneh-aneh gitu ya. Nah, major assist doang lagi, asem. Mati dia, dimakan cacing dia. We've taken the lead. Tuh pakai gyro lagi. Look at that, pakai gyro 3 musuh langsung mati ya. Hanya menggunakan gyroscope, mantap sekali emang gyroscope-nya si Realme C11 2021 ini. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya tadi framingnya kurang bagus videonya, karena gue menggunakan gyro nih sambil digoyang-goyangin. Gue adalah tipikal orang yang kurang suka menggunakan gyro, tapi dengan Realme C11 2021 ternyata pakai gyro asik ya. Wow. Mati Anda. Gue biasa pakai sniper, kalau harus sniping kemudian ini nggak sniping tuh agak sulit juga ya. Oke lah, alasan mulu bang. Gembel aja bang. Wah, tidak dapat apa-apa. Tidak ada ikan yang memakan umpan. Mengakak. Wah, udah menang. Jadi kayak gitu ya guys. Call of Duty Mobile di Realme C11 2021, dan menurut gua buat harga 1 juta 1,2 dengan settingan yang kayak begini dan masih bisa dihajar, gyroscope-nya mantep banget. Call of Duty Mobile bisa lah diangkat sama si Realme C11 2021.
Untuk suhunya sendiri di bagian belakang naik ternyata sampai ke 41 derajat Celcius. Mungkin expected ya, karena SoC-nya ini masih 28 nanometer. Lanjut ke game berikutnya yang kita coba, PUBG Mobile. Nah, dan ini adalah settingan default dari PUBG Mobile di Realme C11 2021. Settingannya ada di smooth medium, balance medium masih bisa. Jadi HD udah nggak bisa, kita akan cobain di balance medium aja. Gimana kualitas gyroscope-nya? Apakah sama seperti Call of Duty Mobile? Mana tadi? Balance medium dah. Oke. Yuk, kita langsung masuk ke gamenya. Oke, ini kita udah di dalam pesawat dan akan meluncur sesaat lagi, dan gua unfollow teman-teman yang lain ya, tentu aja, karena kalau misalnya gua follow, takutnya gue cuma jadi beban doang di sini. Di kehidupan udah jadi beban, di PUBG jadi beban, gak enak banget ya, hidup emang begitu ya, sulit sekali. Nanti once kita bisa turun, kita akan turun. Oke, let's jump. Kayak begini kemunculan grafik dari PUBG Mobile ketika kita turun. Tentu aja draw distance-nya ancur-ancuran. Kalian bisa lihat ya, ini belum ke load semua ya teksturnya. Jadi kayak apa ya? Kayak tanahnya tuh kayak ditutupin sama kain gitu. Kagak ada teksturnya pisan. Nah, ketika udah mendekat kayak begini, baru deh mulai tuh muncul tuh teksturnya dikit-dikit ya, mulai kelihatan dikit-dikit ya kan. Aduh, ternyata di sini rame. Nggak apa-apa, kita cuma pengen ngetes doang apakah bisa dijalanin apa enggak. Dengan settingan balance medium tadi, hasil yang didapetin tuh kira-kira kurang lebih tuh kayak begini ya. Menurut gue ini adalah hasil yang udah cukup oke. Lumayan lah ketimbang Lumanyun kan. Oke, mantap juga ini. Waduh, lootnya keren juga ini. Lagi hoki apa kita nih? Hah? Lagi hoki. Siap, minum painkiller dulu biar ada tambahan inilah. Tambahan tenaga ya. Gyroscope-nya luar biasa, masih sama ya. Masih sangat-sangat lancar nih gyroscope-nya, mantul sekali, Kak. Ayo, Kak. Wah, dapat adrenaline shot. Mantap, Kak. Ayo, Kak, kita mau kemana, Kak? Ayo. Wes. Oke, gue pakai gyro. Tetap nggak bisa ya kalau main PUBG gue pakai gyro, agak sulit emang ya hidup. Mantap sekali, mantap jiwo, 2 kill. 2 kill cuma numpang ya, yang satu udah mau mati, gua ambat juga. Iya, dapat kerating deng yang penting kan. Yoi, nggak tuh, dapat kerating deng nggak tuh, gokil. Ini ditukar. Mana Anda tadi yang nembak di mana ya arahnya? Udah nggak apa-apa. Woi, Anda di sana. Mana Anda? Oh, di sini. Lah, kenok dia. Bot ya. Kita coba pakai gyro ya. Asik, ngekill lagi pakai gyro. Emang ngekill bot tuh yang paling membahagiakan, Pak. Mudah meriah ya kan, membahagiakan ngekill bot itu ya teman-teman. Sip, nice. Gue mau minum kerating deng dulu ya. Oke, nice banget. Touch-nya juga asik, cuma emang agak kurang sensitif aja, agak seret gitu ya. Apalagi kalau main Free Fire nih, gue rasa sih lebih seret lagi ketimbang PUBG Mobile. Delay latensi juga standar-standar aja, mengingat ini adalah handphone sejutaan. Gue juga nggak bisa komentar macam-macam ya. Mau protes juga gimana dong? Dikasih gyroscope kayak begini aja saya udah bahagia udah. Siapa tahu ya kan ada yang penasaran tampilannya kalau misalnya lagi di air atau lagi berenang ya, tampilannya kayak begini sih. Ini jauhan ya, kalau misalnya mau nyebrang ke sana tapi harus nyari jembatan, udahlah berenang aja lah. Ini atlet olimpiade kalah sama dia. Sambil bawa senjata loh. Buset. Masih hidup nih kita. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di handphone ini draw distance-nya tuh nggak terlalu bagus. Jadi di depan kalian itu di sekitar-sekitaran bakal banyak yang pop up baru muncul karena dia baru loading gitu ya. Jadi nggak terlalu bagus. Expected karena SoC-nya pun ini SoC yang kelasnya entry level. Jadi nggak usah ngarep banyak-banyak juga gitu. But this is cool and it's good. Nah, ini kalau ini nih kalau naik mobil ya kayak begini, kontrolnya juga asik. Kalau naik mobil pun nggak ada kendala nih. Asik ya.
Jangan sampai nabrak dong, mati kita nanti dong. Oke, ngomong-ngomong nih, gue lagi berusaha setup kamera ya, karena gitulah. Jadi kalau misalnya gambar yang dihasilkan sekarang kurang oke, mohon maaf karena gue belum biasa. Mau nabrak kita. Lancar ya. Rame nih guys. Ya, udah. Tunggu. Gue tangannya kurang cepet ya, Pak. Akhirnya mati juga. Better luck next time. Mantep juga nih handphone. Di suhu bagian depannya kelihatan ada di 40-an derajat Celcius, dan suhu bagian belakang juga aman di angka 39, cenderung ke 40 derajat Celcius. Ini game yang terakhir yang mau kita cobain dari 4 game, yaitu Ragnarok X. Oke deh, ini adalah settingan default di Ragnarok X dari Realme C11 2021. Nah, handphone namanya panjang amat. Ada di prioritas performa. Bisa sampai ke grafik terbaik. Bisa grafik terbaik dengan settingan FPS-nya di 60 fps. Oh, bisa. Kita cobain ya. Terasa 60? Oh, tentu saja tidak. Tapi ini definitely settingan grafik terbaik ya, dan di Frontera hasilnya grafiknya kayak begini. Bukan the most pleasing atau yang paling menyenangkan gitu ya buat dipakai. Jadi kita akan ganti lagi settingan grafiknya karena ini menyebalkan. Paling ada di 20 fps ke bawah sih. Jadi kita akan turunin lagi. Kalau kita pakai balik lagi ke prioritas performa, hasilnya kayak apa? Coba. Nah, meskipun banyak tekstur-tekstur yang nggak keluar atau item-item di in-world-nya yang munculnya belakangan, tapi ini lebih pleasing buat dimainin. Dan secara frame rate juga rasa-rasanya ini sedikit lebih tinggi ya, mungkin dari 30-an. Ya, baru dipuji Bambang. Iya. Ini kayaknya koneksi ya. Tapi ini 21 ms kok, 21 millisecond. Pingnya bagus. Nggak ada kendala nih, 51 ya. Mungkin pas masuk ke tengah kota Frontera emang turun kayak begini ya. So, dicatat tuh ya buat teman-teman yang pengen main Ragnarok X di tengah kota Frontera, rasa-rasanya tuh kayak begitu ya. Oke, mantul. Masih bisa dimainin sih, asal sabar aja ya. Hidup emang kuncinya sabar dan syukur ya. Oke, di Southgate Frontera dan kita melawan Savage Babe. Iya, babi Savage. Dan hasilnya sih kayak gini, frame rate-nya yang gue rasain masih sama, mungkin karena nggak banyak orang juga ya. So, is it still playable? Masih playable. Ragnarok X di settingan kayak tadi. Coba kalau misalnya settingannya gue ubah ya, jadi settingan kualitas gambarnya, mode hemat energi, coba ya. Apakah yang akan terjadi? Nah, ini settingan yang lebih oke sih. Jadi buat yang mau main Ragnarok X, diturunin aja settingannya. Ini lebih nyaman, nggak berasa ada drop frame rate, masih asik kayak begini. Gua kehabisan kata-kata sama handphone ini. Ini unik juga handphone satu ini ya. Nggak tahu apa yang bikin dia kayak begini. Ini this one is cool. Mantap. Dah lah, ini isinya babi semua. Kayak lagi ngatain orang gitu ya. Ups, enggak. Oke, sampai situ aja kita nyobain game-gamenya, karena di Ragnarok juga gue belum terlalu jauh mainnya jarang-jarang. So, gue akan sedikit bahas lah tentang handphone ini dan gimana rasanya main game di handphone ini selama kurang lebih 2-3 minggu lah selama gue pakai handphone ini. Yuk. Dan ternyata jawabannya adalah handphone ini bisa banget dipakai buat main game, terutama 4 game tadi. Di Mobile Legends, di PUBG Mobile, dan juga Call of Duty, itu semuanya smooth, nggak ada kendala sama sekali. Ketika War di Mobile Legends juga bisa dijalanin, meskipun high frame rate-nya tentu saja nggak bisa dinyalain. Gua juga sayangnya tidak bisa ngecek berapa FPS di handphone ini, karena handphone ini pakai Realme UI yang Go version, jadi Realme UI Go, sehingga nggak ada tuh yang namanya game turbo atau game space, gue lupa namanya apa, itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngecek FPS-nya berapa. Tapi yang pasti
ketika gue coba mainin semuanya berjalan dengan sangat smooth. Yang agak kurang smooth justru ada di Ragnarok X. Ragnarok X yang biasanya dengan settingan default maupun settingan yang dinaikin itu bisa dijalankan dengan cukup baik. Di handphone ini tadi harus kita turunin satu level dari settingan defaultnya, jadi ke settingan hemat energi alias settingan yang paling rendah. Di settingan paling rendah baru dia bisa dijalanin dengan cukup baik. Yang mengejutkan lagi adalah handphone ini sangat-sangat stabil performanya. Dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan di semua game kecuali Ragnarok X, itu semuanya bisa dijalankan dengan cukup baik. Ragnarok X mungkin kalau misalnya dari awal udah kita setting ke settingan paling rendah juga bisa dijalankan dengan cukup baik. Surprisingly, lagi-lagi hal yang mengejutkan adalah gyroscope-nya. Gyroscope handphone ini tuh rasa-rasanya kayak handphone di 2 juta sampai 3 jutaan, atau kasar-kasarnya gue bilang mirip lah kayak Redmi 9 ketika pertama kali dia dapat update ke MIUI 12, karena Redmi 9 di MIUI 11 itu jelek. Redmi 9 di MIUI 12 itu bagus, gyroscope-nya instan, rasanya sama lah kayak begitu ya. Ini asli benar-benar mengejutkan. Mungkin handphone ini bukan buat gua, bukan juga buat kalian yang emang udah biasa pakai handphone dengan harga yang sedikit lebih mahal. Tapi buat kalian yang pengen main game tipis-tipis tapi budget uangnya cuma sekitar 1 jutaan, no debat, valid. Ini adalah handphone yang bisa dibilang gaming entry level.